Bismillahirrahmanirrahim. Ada jarum di atas papan, papan kayu, tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu untuk para hadirin yang sudah menonton podcast ini sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast semuanya, bertemu lagi dengan saya Widya Ramita di podcast Asik, podcast Aisyah Satu Terbaik. Mari kita belajar dari dan berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Nah, hari ini adalah merupakan podcast rutin kita ya di bulan Juli, yaitu sebagaimana biasa setiap 1 kali sebulan kita akan meluncurkan satu podcast yang akan membahas tentang seputar dunia pendidikan, terkhusus untuk pendidikan anak usia dini. Dan hari ini kita berlokasi di Hotel Pusako, Kota Bukit Tinggi, dan alhamdulillah hari ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita hari ini yang alhamdulillah sudah berkenan untuk berpodcast bersama kita untuk membagikan ilmunya dan juga memberikan motivasi-motivasi untuk kita dan khususnya untuk TK Aisyah 1 dan umumnya untuk semua sobat podcast yang ada di luar sana. Baik, hari ini kita akan berbincang dan juga berbagi ilmu dengan narasumber hebat kita. Ya, ini beliau adalah seorang ibu bagi kami ya, seorang orang tua bagi kami terkhususnya di pendidikan anak usia dini. Di tahun ini beliau namanya Ibu Yetni Erdawati Esos. Tempat tanggal lahirnya di Sawah Lunto di tanggal 16 Desember tahun 1970. Beliau merupakan lulusan dari Sisipol Bukit Tinggi di Ilmu Sosial dan beliau merupakan kasih dari pembinaan ketenagaan dan penjaminan mutu pendidikan di tahun 2013 sampai 2019. Kemudian dilanjutkan dengan karir beliau di tahun 2020 sampai 2021 sebagai Kabid PKPMP Dinas Pendidikan Kebudayaan. Dan dari 2021 sampai sekarang beliau merupakan bunda kami, merupakan pembina kami, merupakan aspirasi untuk kami untuk sama-sama mengembangkan pendidikan di pendidikan anak usia dini ini. Sekarang beliau menjabat sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi Bu Yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat semua. Terima kasih Bu Yet sudah mau bergabung bersama kami untuk memberikan ilmunya kepada sobat-sobat podcast yang ada di luar sana. Baik Bu Yet, sudah siap untuk kita berbagi? Iya, mungkin ada kata sambutan dulu sedikit untuk teman-teman yang sudah menonton kita hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bu Yetni, Kabid PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Yang hari ini kita bersama-sama dengan tim podcast hebat kami, TK Aisyah 1 Bukit Tinggi yang luar biasa. Kita akan berbagi di sini, akan sharing informasi terkait pendidikan PAUD yang kita bidangi saat ini. Baik Bu Yet, untuk hari ini podcast kita akan bertema peningkatan kualitas guru PAUD Bukit Tinggi dalam program Bukit Tinggi Gemilang. Nah, sebelumnya Widya mau dengar nih, apa sih latar belakang Ibu untuk bergelut di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan anak usia dini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, awalnya Ibu itu kan bergelut dalam bidang peningkatan dan penjaminan mutu dari pendidik di Kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang Ibu sudah berkecimpung, sudah menjadi seorang ibu untuk pendidik PAUD di Kota Bukit Tinggi khususnya. Apa sih latar belakangnya, Bu? Baik, terima kasih Bu Wit. Alhamdulillah, semenjak 2021 sampai sekarang ini saya dipercaya sebagai Kepala Bidang PAUD, yang memang tugas kita seorang perempuan, seorang bunda dan seorang oma-oma juga sangat tertarik terhadap pendidikan anak usia dini kita saat ini. Yang selama ini saya bergelut di bidang mutu itu sebatas administrasi untuk peningkatan kompetensi guru, dan alhamdulillah sekarang kita dituntut panggilan hati nurani untuk bagaimana sih pendidikan anak usia dini di Kota Bukit Tinggi khususnya dan Indonesia umumnya, anak-anak usia emas, anak-anak usia yang ibarat kertas putih harus kita korek-korek, harus kita isi pikirannya, semuanya berdasarkan dari anak usia dini. Itu dan
kondisi kita juga sekarang sudah menjadi oma, ya Oma muda ya, Bu, bagaimana ya. oma muda Bu Wit, bagaimana sih anak usia dini ini untuk pelajarannya, untuk lingkungannya, untuk masa bermainnya kita sangat tertarik sekali. Ini tuh Bu Wit. Jadi itu menjadi latar belakangnya ya, Sobat Podcast. Ternyata Ibu Kabit kita ini pengen untuk mendalami bagaimana sih dunia anak usia dini itu, yang mereka yang sangat-sangat lucu dengan berbagai karakternya itu ya Bu ya. Kita pengen mengetahuinya. Kemudian tentang program Bukit Tinggi Gemilang nih Bu. Apa sih menurut Ibu program Bukit Tinggi Gemilang itu, dan bagaimana sih posisi dari pendidikan khususnya bidang PAUD ini di program Bukit Tinggi Gemilang? Baik, sesuai dengan visi misi pimpinan daerah kita terpilih Bapak Wali Kota bersama Bapak Wakil Wali Kota yang visi misinya itu pendidikan gemilang. Salah satunya itu termasuk di pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan gemilang berbudaya dan berkeadilan. Itu bagaimana sih menciptakan pendidikan mulai dari anaknya sampai ke guru-gurunya, bagaimana menciptakan pendidikan yang gemilang, termasuk salah satunya tentang kurikulumnya, tentang pembelajaran digitalnya, pendidikan kompetensi berbasis digital yang sangat luar biasa untuk pendidikan gemilang, dan berusaha menciptakan pendidikan di Kota Bukit Tinggi ini yang gemilang, berbudaya dan berkarakter serta berkeadilan. Tentunya update juga ya Bu ya tentang perkembangan dunia sekarang ini. Berarti itu sudah termasuk ke visi misinya dengan pendidikan gemilang gitu ya Bu ya. Kemudian fokus untuk guru PAUD nih Bu. Bagaimana peningkatan kualitas guru PAUD sehingga itu menjadi fokus yang penting untuk kita kembangkan di sekarang di program ini? Baik, pendidik dan tenaga pendidikan itu sesuai dengan undang-undang adalah guru profesional. Jadi seorang guru tuh dia harus profesional, dia harus upgrade terus. Apapun kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus kita upgrade. Untuk itu kita berusaha bagaimana untuk meningkatkan terus kualitas, kompetensi seorang pendidik. Karena sesuai dengan zamannya, dia mendidik anak-anak Gen Z sekarang ya. Dia pun harus upgrade tentang pendidikan sekarang ini. Nah, contoh kemarin ini sudah kita latih juga guru kita untuk bagaimana sih cara memberikan ilmu yang di PAUD itu yang menyenangkan. Jadi pendidikan yang menyenangkan, anak-anak sambil bermain, guru pun harus menambah ilmunya dengan berinovasi ya Bu ya. Bagaimana jadi tidak harus jadi guru di depan itu harus membaca buku terus, tapi tidak, sambil bermain, sambil membuat konten-konten media pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik bagi anak, sehingga anak itu segera cepat menangkap ilmunya. Betul. Karena pada intinya anak usia dini itu belajar lebih dari pengalamannya, betul. Mereka akan membangun sendiri bagaimana membelajarkan di sekitarnya, tergantung dengan pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Kemudian sejauh ini bagaimana gambaran umum menurut Ibu tentang kualitas guru PAUD kita di Kota Bukit Tinggi khususnya? Alhamdulillah kualitas kita guru Bukit Tinggi luar biasa. Di segi kualifikasinya semuanya sudah sarjana, sudah S1, dan juga setiap ada kegiatan peningkatan kompetensi sangat antusias untuk mengikuti, bersemangat sekali untuk menambah ilmunya, dan semangat sekali untuk menerima materi-materi yang selalu kita ajarkan dan selalu kita support. Seperti itu Bu Wid. Luar biasa guru-guru kita saat ini. Tentunya kalau gurunya luar biasa, tentu yang membackingnya lebih luar biasa ya Sobat Podcast ya, khusus di bidang PAUD. Karena memang apapun kebijakan tentunya akan turun dulu ke Dinas Pendidikan terkhusus di bidang PAUD, barulah ibu-ibu kita di bidang PAUD untuk menyalurkan kepada kita. Kemudian apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh guru PAUD di lapangan saat ini menurut Ibu? Tantangan utama memang sesuai dengan zamannya ya. Pendidikan abad 21, pendidikan digital ini memang sekarang ini lebih gencar-gencarnya ya untuk gadget. Untuk gadget ini
ada juga nih mungkin orang tua yang ingin gimana menyenangkan hati anaknya supaya jangan rewel, terus dikasih Berikan HP gitu. Iya, gitu. betul. Jadi itu tantangan kita yang terbesar Iya. nih masalah gadget, teknologi informasi. Tolong di samping orang tua dan di samping guru-guru juga kita ingatkanlah anak-anak tersebut dan kita batasi apa yang bisa dilihat oleh anak-anak, apa yang bisa digunakan. Tapi di samping itu seorang guru tadi tetap juga harus upgrade dia tentang digital. Tapi orang tua beserta guru di rumah juga lingkungannya, ya inilah tantangan yang terberat kita. Kita batasi dan kita gimana ya supaya yang dilihat anak-anak itu benar-benar yang bisa dikonsumsi ya sehari-hari gitu. Mungkin itu Bu Wit tantangan yang terberat. Berarti bagaimana Dinas Pendidikan khususnya bidang PAUD bisa memfasilitasi dan memberikan ilmu kepada guru-guru PAUD kita untuk bagaimana pemanfaatan digitalisasi sekarang khususnya gadget sehingga bisa tepat sasaran gitu ya Bu ya. Tidak hanya sebatas untuk melihat konten-konten yang sembarangan saja yang tentunya mempunyai batas usia untuk mengaksesnya gitu ya. Kemudian program dan strategi peningkatan kualitas guru PAUD nih Bu. Apa saja sih program konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan khususnya di bidang PAUD untuk meningkatkan kualitas guru PAUD? Terima kasih Bu Wit. Saya selalu mengingatkan guru-guru PAUD, ayo kita belajar terus, belajar terus. Kemarin kami sudah jemput bola juga ke kementerian untuk kerjasama PKS dengan Siameo Cecep itu terkait parentingnya, pembelajaran yang happy, yang menyenangkan. Terus apalagi kemarin PAUD kita sudah kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan, dengan Posyandu, bagaimana PAUD yang terintegrasi. Terus ada lagi penimbangan anak, memantau tumbuh kembang gizi anak, terus program-program sudah banyak program stunting juga berarti ya Bu ya. Juga pelatihan PPS percepatan penurunan stunting juga sudah kita laksanakan melalui PAUD HI kerjasama dengan Balai Guru Tenaga Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah banyak sekali dan luar biasa sekali ilmunya yang sudah didapat oleh guru-guru kita. Luar biasa. Semoga bisa diimplementasikan ya Bu ya di satuan pendidikan. Kemudian itu apakah merupakan program rutin dari Dinas Pendidikan sendiri terkhusus di bidang PAUD? Ya, insya Allah akan kita rutinkan. Walaupun tidak ala keterbatasan anggaran, apalagi sekarang efisiensi anggaran, tapi insya Allah semua sekolah, semua unsur-unsur pendidikan di PAUD ini sangat support sekali untuk melaksanakan ini rutin terus kita laksanakan demi masa depan anak didik kita yang nantinya akan menjadi usia emas 25 tahun yang akan datang. Di masa sekarang lah kita didik, kita isi, kita pantau tumbuh kembang gizinya. Luar biasa sekali ya Sobat Podcast. Ternyata kita memang sebagai seorang pendidik itu memang benar-benar mempersiapkan fondasi ini dari usia dini. Nah, tentunya kita juga harus mengupgrade ilmu kita, kompetensi kita, sehingga nanti ilmu yang kita berikan ke anak-anak kita atau peserta didik kita itu lebih tepat kesasarannya, gitu ya kira-kira ya Bu ya. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi dan atau digitalisasi dalam pengembangan kapasitas guru PAUD di Kota Bukit Tinggi? Ya, sesuai tuntutan zaman sekarang ini, guru kita harus melek IT, pembelajaran kita harus serba digital. Karena kebijakan pemerintah yang baru nih Bu Wit, ada itu pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan AI. Nah, guru kita harus ikut juga untuk memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Alhamdulillah guru-guru kita sudah kita bekali 2 tahun ini pembelajaran berbasis digital itu kerjasama dengan Siamolek. Alhamdulillah guru-guru kita sudah banyak menghasilkan buku-buku digital, pustaka digital. Ini pembelajaran yang menyenangkan bagi anak PAUD, luar biasa, guru-guru kita hebat semuanya, khususnya bidang teknologi informasi. Apakah nanti ada nggak rencana dari bidang PAUD untuk
mengadakan satu event gitu ya Bu, Hmm. untuk karena tadi kan sudah dilatih nih guru-gurunya, udah mulai bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Apakah nanti ada satu momen event akan pelauncingan buku digital atau teknologi pembelajaran digital oleh guru TK sekota Bukit Tinggi gitu Bu? Siap. Dalam rangka beberapa minggu ke depan, insya Allah kita akan mengembangkan pelatihan untuk pembuatan buku digital ini. Dan insya Allah mungkin narasumbernya kita tidak jauh-jauh, kita ambil narasumber kita yang udah dilatih oleh Siam Molek kemarin, yang sudah menghasilkan produk-produknya, kita latih dan kita bebas untuk ikut guru-guru kita ini kita ikutkan. Dan nanti apabila semuanya sudah punya basic ya, punya ilmu untuk membuat buku digital, insya Allah kita akan lombakan nanti pustaka digitalnya. Apalagi sekarang kita dituntut untuk menyiapkan pojok-pojok literasi. Insya Allah ke depannya, tapi mohon dukungan kawan-kawan semua, karena efisiensi juga mungkin dari Pemko Bukit Tinggi anggaran sangat terbatas, tapi luar biasa dari sekolah. Semangatnya tidak terbatas ya Bu ya. Baik, nah terkait nih dengan insentif atau penghargaan, ada nggak sih Bu penghargaan khusus untuk guru-guru PAUD yang berprestasi di Kota Bukit Tinggi ini? Baik Bu Wit, sebelum masuk ke prestasinya mungkin ya penghargaan atau insentif ya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi itu semenjak tahun 2000 selalu memperhatikan pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya itu yang di bawah yayasan itu, yaitu sekolah yang didirikan oleh masyarakat, selalu kita berikan insentif tiap bulan sampai saat ini. Alhamdulillah pemerintah sangat support. Dan rancangannya mungkin dalam waktu beberapa dekat ini mungkin akan ada apresiasi mungkin dari Bapak Wali Kota untuk guru berprestasi kita, mulai dari dengar-dengarnya ada dapat umroh juga ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada guru PAUD kita terpilih satu, hadiah utamanya itu umroh dari Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota. Mantap, luar biasa keren ya. Sekali, alhamdulillah. Bisa umroh loh. Yuk yang di rumah terpancing nggak ya kan? Sekarang lagi proses. Oke, semoga lancar ya Bu prosesnya. Kemudian bicara tentang dampak dan evaluasi. Bagaimana evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sejauh ini dan apakah dampaknya itu sudah mulai terlihat baik dari sisi guru ataupun perkembangan dari anak usia dini kita di Kota Bukit Tinggi ini? Alhamdulillah program-program yang ada Bukit Tinggi ini sangat kerjasama kita sudah lanjut, sangat bagus sekali. Insya Allah mungkin dampaknya ini angka stunting kita khusus di PAUD ya, yang anak-anak pendidikan PAUD ini alhamdulillah tidak ada. Mungkin yang ada itu mungkin di kelurahan-kelurahan yang anak yang belum bersekolah. Terus yang kedua ya dampaknya guru-guru kita ini semakin luar biasa ilmunya, dia semakin upgrade dengan tuntutan pembelajaran yang terbaru. Tidak terlalu susah ya kita untuk mendampingi. Contoh ini TK Asia 1 sendiri dia sudah berbasis digital. Ibaratnya TK yang ada di Bukit Tinggi ini brandnya digital nih udah ada sama Asia 1. Luar biasa, Asia 1 selalu dikunjungi sekolah-sekolah lain di Sumatera Barat umumnya. Nah, mungkin itu salah satu dampaknya. Dan apalagi masing-masing sekolah sudah punya inovasi-inovasi sendiri. Ini sangat luar biasa. Tentunya juga harapan kita guru-guru yang sudah mempunyai kompetensi itu bisa juga mengimbaskan ke guru-guru lain baik dalam gugus gitu ya Bu ya, baik dalam kombalnya masing-masing gitu ya. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat dan kolaborasinya? Nah, seberapa penting sih peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung kualitas pendidikan PAUD? Karena kita sama-sama ketahui kalau pendidikan itu hanya satu arah saja tentu tidak akan berjalan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ini memang ya kalau untuk peningkatan kualitas, untuk menciptakan anak usia emas, tidak hanya diserahkan ke guru saja. Semuanya itu perlu dari istilahnya pendidikan utama itu ada di orang tua. Jadi di orang tua inilah saling kerjasama dia dengan sekolah, ikan adanya paguyuban, kemitraan gitu adanya ya, kemitraan.
paguyuban sekolah, dan dulu ada itu program transisi PAUD SD, Ya. ada Forkom, Forum Komunikasi tentang PAUD ini melibatkan orang tua, organisasi mitra, dan stakeholder lainnya, semuanya terlibat untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini di Bukit Tinggi. Jadi saling terlibat. Betul, dan juga pemerintah Kota Bukit Tinggi khususnya itu sangat welcome sekali, sangat open sekali dengan pendidikan berbasis pendidikan keluarga. Ya, Mungkin termasuk ke situ ya Bu ya. Pendidikan keluarga juga, termasuk kebijakan yang terbaru ini pendidikan wajib belajar. Wajib belajar 13 tahun, betul. Iya, 13 tahun itu pra 1 tahun SD itu sudah dihitung menjadi wajib. Iya. Jadi peran orang tua, peran satuan pendidikan, guru-guru dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan agar menghimbau, mengadakan parenting, ayo ajak anak-anak tetangga, lingkungan sekitarnya untuk masuk pendidikan anak usia dini sebelum SD. Ya. Apalagi pemerintah Bukit Tinggi sudah mengeluarkan Perwako Bu Wit. Iya, Bu. Perwako nomor 37 2021 tentang pra 1 tahun SD. Pra 1 tahun. Jadi Perwako yang sudah keluarkan 2021 ini sangat mendukung program pemerintah yang terbaru tentang wajar 13 tahun. Luar biasa. Ya, jadi memang sekarang ini pendidikan anak usia dini itu merupakan salah satu hal yang penting ya. Wajib. Ya kalau orang dulu kan berpikirnya Bu, enggak apa-apa lah, enggak masuk PAUD, langsung SD aja. Atau enggak udah nyampe sampai sini, pegang-pegang udah bisa sekolah. Ternyata itu paradigma lama. Karena sekarang kita memang harus membekali anak-anak dari usia dini, karena sama-sama kita ketahui juga ya Bu, perkembangan dunia ini di mana karakternya, budi pekertinya itu sangat perlu pendampingan dari usia dini. Baik, harapan dan rencana ke depan. Apa sih Bu harapan Ibu terhadap guru PAUD di Bukit Tinggi, dan juga apa sih rencana jangka panjangnya nanti untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dari pendidikan anak usia dini khususnya di Kota Bukit Tinggi? Ya, harapan ke depannya mungkin ya semua kita saling berpegangan tangan, saling bantu-membantu, tidak jadi orang guru saja, orang tua, pemerintah juga, pemerhati pendidikan. Ayo semuanya kita bekerja sama, selalu kita support bagaimana menciptakan anak usia emas menjadi mereka akan menjadi presidenkah nanti, wali kota, menjadi gubernur. Itu di tangan kita semuanya. Pendidikan yang utama itu ada di pendidikan anak usia dini. Jadi goresan-goresan tangan kita, kertas putih mau kita hias apa saja itu terletak di pendidikan anak usia dini. Terletak di Bapak Ibu guru semua beserta orang tua. Jadi kedepannya insya Allah akan kita giatkan lagi apa sih yang kita butuhkan saat ini. Baik pendidikan digitalnya, pendidikan karakternya juga, orang tuanya juga, semuanya kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini. Luar biasa. Itu saja Bu Wit. Baik, closing statement sedikit Bu, penutup. Apakah ada pesan khusus Ibu untuk para pendengar Sobat Podcast Asik hari ini? Nah, terkait dengan bagaimana peningkatan dari pendidikan anak usia dini di Kota Bukit Tinggi oleh Ibu Kadit kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan usia emas di tangan Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu yang sudah mendidik anak-anak usia dini ini akan menjadikan ladang amal ibadah hendaknya nantinya. Jadi ayo kita dengan senang hati, dengan hati gembira mendidik anak-anak usia dini ini agar tercipta pendidikan berkualitas, dan khususnya di Bukit Tinggi dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Sama-sama Bu, semangat Bu, semoga sukses selalu, khususnya di bidang PAUD Kota Bukit Tinggi. Nah, Sobat Podcast, demikian podcast kita hari ini dengan narasumber hebat kita, dan video tutup dengan pantun ya. Ibu berpantun dulu. Oke, silakan Ibu. Kinari bukan kinari saja, kinari terbang ke langit tinggi. Kemari bukan kemari saja untuk mengisi podcast TK1 Aisyah 1 Bukit Tinggi. Luar biasa, dibalas dengan pantun ya Bu. Dari Irian banyak burung cendrawasih. Jangan lupa membeli pepaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Makasih Bu. Oke Bu, makasih.